membuat larutan oral. Jenisnya bisa sirup maupun eliksir, atau juga suspensi maupun emulsi. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan nanti kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan mengenai karakteristik sediaan cair, berupa larutan oral itu seperti apa, kemudian menjelaskan mengenai, karakteristik dari bahan aktif maupun eksipien yang digunakan dalam formulasi larutan oral, serta, mampu menjelaskan mengenai tahapan, formulasi dan evaluasi yang akan dilakukan pada pembuatan sediaan cair larutan oral. Nah, larutan oral itu sendiri dalam farmasi dibedakan menjadi 2 sistem. Ada yang sistemnya dispersi molekular, membentuk dispersi yang homogen, kemudian ada juga dispersi makromolekular, membentuk dispersi yang heterogen. Nah, pada dispersi molekular ini kita tidak bisa lagi membedakan mana solut dan solvent dikarenakan solutnya itu atau zat terlarutnya sudah terdispersi dalam pelarut secara molekular. Nah, sementara untuk, sistem yang heterogen itu kita masih bisa membedakan antara zat terlarut atau solut, dengan solvent atau pelarutnya. Contoh dari dispersi molekular yang homogen ini yaitu, sirup ya, larutan sejati disebutnya larutan sejati maupun eliksir. Itu karena zat aktifnya sudah, terlarut, secara homogen dalam, pembawa yang merupakan air. Nah, sedangkan pada sistem dispersi, makromolekular yang sifatnya heterogen ini, contohnya yaitu suspensi dan emulsi. Nah, di mana suspensi ini terdiri dari, zat terlarut berupa padatan yang tidak larut dalam pembawa berupa air, sedangkan emulsi, zat aktifnya itu bukan berupa padatan, tapi berupa cairan yang tidak larut dalam air. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam Formakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, di situ ada pengertian dari larutan oral. Nah, larutan oral itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan, rute pemberian berupa oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau campuran kosolvent air. Nah, di sini, terlihat ya perbedaan antara oral. Nanti juga kalau misalnya kalian lanjut ke RPF 2 itu kalian akan belajar, jenis larutan lain yang rute pemberiannya itu parenteral. Nah, ada juga istilah lain selain, eee istilah lain dari larutan oral itu juga ada disebut sirup. Nah, kalau sirup ini, dia termasuk larutan oral tapi mengandung sukrosa dalam kadar yang tinggi. Nah, sukrosa ini mungkin kalian pada praktikum farmaseutika itu, disebut berada dalam bentuk sirupus simplex. Kemudian ada juga sediaan dalam bentuk eliksir, larutan oral yang mengandung etanol sebagai kosolvent atau hidroalkohol lain yang larut dalam air. Kemudian ada juga disebutnya spirit. Nah, kalau spirit ini, eee, dia sama, pelarutnya itu di dalam mengandung etanol juga, tapi zat aktifnya berupa bahan aromatik yang mudah menguap. Nah, ada juga disebutnya tinctur. Nah, kalau tinctur, itu zat aktifnya berupa bahan tumbuhan, biasanya berupa ekstrak yang sudah mengalami maserasi atau perkolasi yang mengandung etanol juga. Nah, tadi beda sama spirit ya, kalau spirit itu, eee, zat aktifnya berupa bahan aromatik. Nah, ada juga yang disebutnya sebagai air aromatik. Nah, air aromatik sama spirit ini zat aktifnya sama-sama adalah bahan aromatik, tapi pelarutnya beda. Kalau spirit ada mengandung etanol, sedangkan kalau air aromatik ini, hanya mengandung air sebagai pelarut. Larutan oral itu ada kekurangan, ada pro dan kontraknya. Untuk di
digunakan sebagai eee, eee, untuk dibuat menjadi bentuk sediaan berupa larutan oral itu, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, contohnya adalah itu diformulasi dalam bentuk sediaan larutan oral. Karena zat aktifnya itu terlarut secara homogen, dosisnya lebih homogen. Wait, koneksiku kayaknya nggak stabil. Tadi udah sampai mana ya? Tadi masih diikuti sampai bagian ini ya, keunggulan dan kekurangan. Iya, Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut ya ke bagian keunggulannya. Eh, Nah, karena zat aktifnya itu sudah terlarut ya dalam pelarutnya, nah sehingga ketika dia memasuki saluran cerna itu sudah ready, sudah siap untuk diabsorpsi, nah sehingga reaksi yang ditimbulkannya itu lebih cepat. Kemudian untuk zat aktif misalnya kloramfenikol yang memiliki rasa yang pahit itu bisa tertutupi dengan adanya penambahan pemanis. Nah, di samping keunggulan ada juga kekurangan dari sediaan larutan oral ini. Misalnya, ada zat aktif yang tidak stabil pada saat dia larutannya itu pelarutnya itu berupa air, misalnya karena dia mengalami hidrolisis. Kemudian ada juga zat aktif yang banyak ya zat aktif yang tidak larut dalam air, sehingga itu menyulitkan formulator dalam melakukan formulasi larutan oral. Kemudian kekurangan selanjutnya itu adalah biasanya kan larutan ini dikemasnya dalam wadah botol ya, dan itu bulky itu volumenya besar gitu, sehingga menyulitkan pada saat distribusi sediaan maupun pada saat penyimpanan itu memerlukan storage, penyimpanan yang besar kapasitasnya. Lalu membutuhkan keakuratan dalam mengukur dosis pemberian. Nah, sehingga biasanya pada sediaan sirup gitu ya, itu ada wadah takarnya. Kalau drops juga itu ada dropsnya yang yang memiliki ukuran volume tertentu, itu harus disediakan sehingga ya, ya mungkin bagi industri itu sedikit memakan biaya. Nah, next ke bagian tahapan formulasi dari sediaan larutan oral. Di tahapan preformulasi ini apa? Lanjut ya. Ini koneksi saya agak kurang bagus. Ini tadi di bagian tahapan formulasi sediaan larutan oral. Ya, dimulai dari tahapan preformulasi, di mana kita pada tahapan preformulasi ini melakukan studi literatur ya, mengenai sifat fisikokimia dari zat aktifnya maupun excipientnya. Nah, sifat fisikokimia apa saja sih yang harus kita gali pada tahap preformulasi ini, meliputi kelarutannya, stabilitasnya, apakah dia terdegradasi pada keberadaan air,
terhidrolisis pada keberadaan air, tidak stabil upload terhadap logam, kemudian inkompatibilitasnya satu sama lain, itu kita harus cari di tahapan studi literatur ini. Kemudian permasalahan farmasetika, apa yang kemungkinan akan pada tahapan preformulasi ini kita tuh sudah menentukan, kita akan buat sediaan dalam bentuk, sediaan apa sih, lalu tanya tuh mau dibuat berapa, tujuan penggunaannya apa, serta rute administrasinya kita sudah tentukan pada tahap preformulasi. Jadi kita sudah tahu dulu nih tujuannya tuh apa, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira masalah yang akan kita temukan pada saat formulasi nanti tuh apa. Nah, selanjutnya kita, melakukan formulasi. Nah, dalam, formulasi ini kita sudah tahu bentuk sediannya mau dibuat apa, eksipien yang digunakannya itu apa saja, sesuai dengan bentuk sediaan yang mau kita buat. Nah, lalu, dilakukanlah serangkaian optimasi, mungkin dari segi pemilihan konsentrasi, pemilihan bahan, itu dilakukan pada tahapan formulasi, sampai pembuatan dari, bentuk sediaan yang mau kita buat. Kemudian selanjutnya adalah tahap manufaktur, di mana pada tahap manufaktur ini setelah kita membuat sediaan, tentu saja kita tidak membiarkan sediaan itu begitu saja ya, tapi harus dilakukan evaluasi berupa IPC dan evaluasi akhir untuk misalnya kita mengukur di tolong disampaikan saja ya kalau misalnya suara saya, tidak terdengar atau ada kendala di kalian. Kemudian contoh IPC lainnya itu selain pengukuran pH dan juga pengukuran viskositas, itu dilakukan di tengah-tengah, kita membuat sediaan. Tapi kalau misalkan sediaannya itu sudah selesai dibuat, evaluasi yang dilakukan itu adalah evaluasi akhir, bukan lagi IPC, untuk menentukan apakah sediaan yang kita buat itu sesuai dengan spesifikasi, yang diharapkan dari Kompedial. Nah, masuk di tahapan preformulasi. Di tahapan preformulasi ini, tadi ya kita sudah menentukan kira-kira bentuk sediaan yang kita buat apa, dan permasalahan farmasetik yang mungkin kita hadapi. Misalnya dari segi organoleptis nih, kita ketahui dari studi literatur bahwa, ada zat aktif atau eksipien yang rasanya tidak diinginkan, misalnya pahit atau baunya tidak enak. Nah, sehingga, eee, solusinya adalah kita menambahkan atau, kita menambahkan bahan yang dapat menutupi bau atau rasa, misalnya pemanis, kemudian flavoring, kemudian, dari segi penampilannya bisa kita tingkatkan nilai estetikanya dengan menambahkan, pewarna. Lalu, tadi dari studi literatur kita dapatkan informasi mengenai kelarutan dari masing-masing bahan yang akan kita gunakan. Utamanya dalam air, bagaimana kelarutannya. Kalau misalnya kelarutannya, baik, sangat mudah larut dalam air, nah itu ya bisa kita langsung buat dia dalam bentuk larutan sejati. Namun jika dari studi literatur didapatkan bahwa kelarutannya itu sukar larut dalam air, nah kita bisa memodifikasi kelarutannya dengan, sistem pelarut. Atau memodifikasi bentuk dari zat aktifnya, apakah dibuat dalam bentuk garam misalnya.
Kemudian studi preformulasi ini nantinya kita juga akan mendapatkan informasi mengenai stabilitas dari masing-masing bahan, utamanya zat aktifnya. Misalnya zat aktifnya itu tidak tahan terhadap cahaya, berarti kita bisa pertimbangkan menggunakan wadah akhirnya tuh botol coklat. Atau misalnya pada saat proses pembuatan, kita menggunakan lampu tertentu yang energinya rendah. Kemudian misalnya zat aktifnya tidak stabil terhadap panas, ya berarti kita kontrol ruangnya. Ruangan produksinya itu pada suhu ruang tidak boleh melebihi suhu tertentu misalnya. Atau ketika zat aktifnya itu teroksidasi, diketahui dari studi literatur dia tidak stabil terhadap oksigen. Nah, salah satu solusi yang bisa nah itu kemungkinan masalah yang timbul ya, sehingga kita cari solusinya, misalnya oksigen diganti pada saat filling itu oksigennya diganti dengan gas nitrogen yang inert, atau misalnya ditambahkan eksipien antioksidan. Kemudian kalau masalahnya itu zat aktifnya terhidrolisis, ya berarti kita buat sedianya dalam bentuk larutan rekonstitusi. Jadi dia dibuat dulu dalam bentuk granul, nanti pada saat mau dikonsumsi sama pasien baru dilarutkan dalam pelarutnya. Nah, jadi itu kemungkinan beberapa permasalahan yang bisa kita temukan di studi preformulasi ini. Oh iya, terakhir ada inkompatibilitas satu sama lain di antara bahan yang akan kita gunakan. Kalau ada informasi bahwa misalnya bahan eksipien 1 tidak stabil terhadap bahan eksipien 2, ya berarti kita nggak boleh pakai bahan tersebut, dicari bahan lain dengan fungsi yang sama. Oke, hal kritis dalam pembuatan sediaan larutan itu adalah kelarutan dari masing-masing bahan ya. Nah, kelarutan itu apa sih? Itu ada definisinya secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, secara kualitatif itu adalah interaksi spontan antara dua atau lebih bahan membentuk dispersi molekular yang homogen. Kemudian secara kuantitatifnya itu adalah sejumlah zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Biasanya diukur pada suhu 20 derajat. Nah, larutan jenuh ini apa sih? Yaitu keadaan di mana zat terlarut di dalam larutan berada dalam kondisi kesetimbangan dengan fase padatnya. Jadi ketika secara eksperimen gitu ya, misalnya pelarutnya itu berupa air. Nah, saat kita menambahkan zat terlarut, kemudian membentuk endapan. Nah, sebelum ditambahkan zat terlarut tadi itu sudah merupakan kondisi jenuhnya. Ya, jadi kelarutan ini diukur pada keadaan jenuh ya. Itu adalah sejumlah zat terlarut maksimum yang dapat larut dalam pelarut. Disebutnya kelarutan. Nah, di dalam farmakope ada istilah sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, sampai praktis tidak larut dalam air. Nah, kalau secara kualitatif dinyatakan larut, berarti secara kuantitatif artinya 1 gram zat aktifnya itu dapat larut dalam 10 sampai 30 mili air. Nah, kalau misalnya parameter kualitatifnya dinyatakan mudah larut, ya berarti dibutuhkan lebih sedikit lagi volume air untuk melarutkan zat aktif tersebut, yaitu 1 gram zat terlarut tadi dapat larut dalam 1 sampai 10 mili pelarut berupa air. Nah, jadi contohnya di sini ada kloramfenikol dan ibuprofen. Kloramfenikol itu dinyatakan slightly soluble in water. Itu artinya apa ya? Sukar larut ya. Slightly soluble itu berarti ya sedikit aja yang terlalu, berarti isinya agak sukar larut.
Kenapa? Karena ini lihat ya, secara kuantitatif, satu bagian dari kloramfenikol ini dapat larut dalam 400 bagian pelarut. 400 itu kan berada di antara 100 sampai 1000 ya. Berarti dia masuknya ke sukar larut. Sedangkan kalau ibuprofen itu practically insoluble in water. Berarti secara praktis tidak larut dalam air. Artinya untuk melarutkan 1 gram zat terlarut itu butuh lebih dari 10.000 mili air. Nah, ini strategi untuk menetapkan bentuk sediaan larutan oral apa sih yang mau kita buat, apakah dalam bentuk larutan sejati, eliksir, atau suspensi. Nah, jika kelarutannya itu tinggi dan kelarutannya itu lebih besar dari kekuatan sediaan yang mau kita buat, itu bisa dibuat dalam bentuk larutan sejati. Tapi kalau kelarutannya kecil dan kelarutannya itu lebih rendah daripada kekuatan sediaan yang mau kita buat, dan diketahui bahwa sedianya itu larut dalam larut lain yang terlarut dalam air, nah bisa dibuatnya dalam bentuk sediaan eliksir. Tapi kalau kelarutannya itu sangat-sangat rendah dibanding dengan kekuatan sediaan dan diketahui dia tidak larut dalam pelarut hidroalkohol lain, itu dibuatnya dalam bentuk suspensi. Misalnya di sini adalah paracetamol, diketahui bahwa dia tidak larut ya dalam larut 1 dalam 70 bagian air dingin. Kemudian kelarutannya meningkat ketika kita menggunakan air panas. 1 bagian dalam 7 etanol, 1 bagian dalam 9 propilen glikol. Nah, itu seperti yang kalian sudah buat di praktikum farmasetika, itu dibuatnya dalam bentuk eliksir. Nah, untuk formulasi larutan oral ini, tujuan dari formulasi tentu saja itu untuk menjaga keamanan, efikasi, dan mutu atau kualitas produk selama usia simpan, selama wadahnya belum dibuka ya. Terdiri dari zat aktif sebagai bahan utamanya, ada pelarut, kemudian ada bahan pengawet, dikarenakan larutan oral ini tidak sekali minum ya, bukan diminum 1 kali, tapi multiple dose. Jadi digunakan berulang kali sehingga tetap ditambahkan bahan pengawet. Antioksidan ini opsional. Kalau misalnya ada bahan yang tidak stabil oksigen, nah baru kita tambahkan antioksidan. Agen penghelat juga opsional. Jadi kalau misalnya diketahui ada bahan yang tidak stabil terhadap keberadaan logam, baru ditambahkan chelating agent. Dapar atau pH adjuster juga opsional, tergantung dari stabilitas pH. pH stabilitas dari zat aktifnya. Bahan pemanis biasanya ditambahkan, apalagi tujuannya untuk pasien anak-anak ya, biasanya mereka lebih suka sediaan yang manis gitu. Dan juga tergantung dari organoleptis dari zat aktifnya, apakah ada bahan yang perlu ditutupi rasa pahitnya atau tidak. Kemudian peningkat viskositas ini untuk memudahkan penuangan sediaan. Kalau misalnya terlalu encer, takutnya tumpah-tumpah. Jadi dibuat sediaannya lebih viskos dengan menambahkan bahan peningkat viskositas. Dan juga perasa dan pewarna. Perasa dan pewarna ini harus satu sama lain berhubungannya, related. Jangan sampai misalnya kita ingin rasanya stroberi tapi warnanya orange. Nah, itu kan bertolak belakang. Jadi perasa dan pewarna ini harus saling berkorelasi satu sama lain pemilihannya. Pelarut yang digunakan adalah air atau purified water. Nah, air murni atau purified ini adalah air minum yang dimurnikan dengan cara distilasi, ion exchange, atau reverse osmosis dengan residu zat padat atau logam di sini tidak lebih dari 0,001%. Purified water ini digunakan untuk sediaan oral non steril ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian
Lanjut ke RPF2, itu kan sedian yang kita buat berupa larutan injeksi parenteral. Nah, itu menggunakan bukan lagi purified water, tapi air dengan kualitas yang lebih tinggi dari purified water ini, yaitu water for injection. Di mana bukan hanya ada syarat residu zat padat, tapi pada purified water for injection atau WFI ini ada syarat berapa kandungan apa namanya endotoksinnya berapa. Nah, itu ada syaratnya untuk WFI dan harus steril. Kemudian faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat itu ada suhu, ada jenis pelarut dan konstanta dielektrik, pH, kehadiran zat lain seperti surfaktan, ion sejenis, pembentukan kompleks, serta bentuk dan ukuran partikel zat. Nah, suhu, mulai dari faktor yang mempengaruhi kelarutan pertama adalah suhu. Nah, perlu diketahui bahwa suhu ya, atau misalnya pemanasan ya, biasanya kan zat tadi seperti paracetamol. Paracetamol itu larut dalam air panas misalnya, dan tidak larut dalam air dingin. Nah, tapi di sini pemanasan itu tidak mengubah kelarutan dari paracetamol, dia hanya mempercepat kelarutan. Nah, sehingga kemungkinan ketika suhunya itu dikembalikan pada suhu ruang, ya kelarutannya ya tetap segitu, sehingga dia akan mengendap. Nah, sehingga yang perlu digarisbawahi adalah pemanasan itu bukan mengubah kelarutan, tapi hanya mempercepat atau meningkatkan kecepatan pelarutan. Ada bahan-bahan yang ketika dia dilarutkan menyerap panas, ada juga yang merilis panas. Kalau misalkan dia menyerap panas, berarti reaksi pelarutannya itu endotermik. Sedangkan ketika dia melepaskan panas, berarti reaksinya adalah eksotermik. Nah, contohnya misalnya di sini ada zat senyawa natrium sulfat, yaitu garam dari asam sulfat. Nah, di mana pada suhu yang lebih rendah dari 32,5 derajat ini, reaksinya tuh sifatnya endotermik. Jadi dia menyerap panas, sehingga kalau kita pegang dia dingin gitu larutannya. Nah, karena reaksinya endotermik sampai terbentuk ini kristal-kristal H2O. 10 H2O yang terbentuk pada natrium sulfat. Nah, tapi kalau misalkan, dan kelarutannya meningkat ya, ini kalau kita lihat dari 0, seiring dengan pertambahan suhu sampai di bawah 32,5, dia akan meningkat kelarutannya. Tapi ketika suhunya tuh lebih besar dari 32,5, di larutannya itu reaksinya eksotermik, jadi dia merilis panas. Nah, sehingga kalau misalkan kita pegang larutannya itu ya panas. Nah, pada keadaan ini tidak lagi terbentuk kristal air dan kelarutannya menurun. Ini kalau misalnya kita perpanjang gitu ya grafiknya, itu lama-kelamaan dia akan turun kelarutannya. Nah, jadi reaksinya tuh, reaksi pelarutannya cenderung endotermik pada suhu yang lebih rendah dari 32,5. Kemudian tadi faktor yang mempengaruhi kelarutan selain suhu adalah kosolven atau penambahan pelarut campur. Penambahan pelarut campur atau kosolven ya. Nah, kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut, like dissolved light. Jadi, zat aktif yang sifatnya polar akan larut dalam pelarut polar, sedangkan zat aktif yang non-polar itu juga akan larut dalam pelarut non-polar. Sementara dalam dunia farmasi, tidak semua zat aktif itu sifatnya polar atau larut dalam air. Nah, sehingga kita butuh strategi untuk meningkatkan kelarutannya dalam pelarut air, di mana kita ketahui bahwa air itu sifatnya polar. Ya, salah satu strateginya adalah dengan memodifikasi sistem pelarut yang digunakan dengan kosolven ini. Kosolven itu adalah pelarut campur, di mana pelarut yang kita gunakan syaratnya itu adalah harus larut dalam air. Contohnya adalah etanol, gliserin atau gliserol, propilen glikol, polietilen glikol, bisa digunakan.
Dan kosolvensi ini artinya zat terlarut memiliki kelarutan lebih tinggi di dalam campuran pelarut dibanding pelarut tunggalnya. Eh, Kelarutan maksimum dari suatu senyawa atau zat aktif itu eh, bisa terjadi pada saat KD zat aktif itu sama dengan KD atau konstanta dielektrik dari pelarutnya. Nah, semakin tinggi konstanta dielektrik suatu pelarut, itu artinya pelarutnya makin polar. Contohnya air, di mana konstanta dielektriknya itu 80. Dan semakin dan semakin rendah konstanta dielektriknya, berarti dia semakin nonpolar. Di sini sebagai contoh ya, fenobarbital. Fenobarbital itu dalam air kelarutannya nih hampir nol. Jadi sangat rendah kelarutannya dalam air, tapi dia akan meningkat nih kelarutannya ketika ditambahkan alkohol dalam pelarut. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa penambahan kosolven itu akan meningkatkan kelarutan dari suatu zat aktif tertentu. Nah, konstanta dielektrik sistem pelarut dapat diubah dengan mencampurkan pelarut dengan polaritas berbeda untuk memperoleh nilai KD yang sama atau mendekati nilai KD zat aktif. Jadi kita ingin mendapatkan kelarutan maksimal dari suatu zat aktif dengan cara membuat konstanta dielektriknya itu sama dengan konstanta dielektrik pelarut. Nah, ini beberapa contoh pelarut yang diketahui nilai KD-nya ya. Ada air 80, kemudian etil alkohol atau etanol itu 30, propilen glikol setahu saya sekitar 25-an. Nah, jadi misalnya kita ingin mengetahui konstanta dielektrik suatu zat aktif. Nah, itu bisa kita hitung dengan mengetahui berapa kelarutannya pada masing-masing pelarut. Misalnya, kelarutan zat aktif ini dalam air itu dinyatakan sebagai D ya. Jadi kita larutkan zat aktifnya ini secara eksperimen ya. Jadi kita larutkan si zat aktifnya ini dalam air itu berapa banyak sih yang larut. Nah, itu persentasinya dinyatakan sebagai D. Terus diketahui konstanta dielektriknya untuk air 80,4. Nah, kemudian di propilen glikol kita juga ukur berapa kelarutannya dengan cara melarutkan sejumlah zat sampai membentuk larutan jenuh di dalam propilen glikol. Nah, untuk mengetahui KD campurannya, ya berarti ini ya, berapa persentase dari masing-masing pelarut dikalikan dengan konstanta dielektriknya. Itu akan didapatkan berapa pelarut, berapa KD campuran dari zat tersebut. Kalau misalnya pelarutnya itu hanya 2 yang digunakan, ya berarti di sini hanya 2 jenis pelarut yang dikalikan persentase sama konstanta dielektriknya. Nah, itu menyatakan konstanta dielektrik dari suatu zat aktif. Nah, ini juga bisa, perhitungan ini juga bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan zat aktif tersebut. Dengan syarat kita sudah mengetahui terlebih dahulu berapa konstanta dielektrik dari zat aktifnya. Nah, ini syarat pemilihan kosolven yang bisa digunakan sebagai pelarut campur. Yang pertama tentu saja kosolvennya itu harus tercampur dengan air. Harus larut dalam air. Tadi propilen glikol, gliserol itu semuanya larut dalam air. Kemudian zat aktifnya itu stabil dalam kosolven tersebut. Kelarutan zat aktifnya juga harus baik dalam kosolven yang digunakan. Utamanya nih ya, tidak toksik. Tidak toksik pada saat dibuat jadi sediaan. Dan konsentrasinya hendaknya serendah mungkin. Biaya produksinya rendah. Nah, itu beberapa syarat pemilihan kosolven.
Ini misalnya kita buat sediannya berupa eliksir ya. Eliksir itu kan sedian yang mengandung alkohol atau hidroalkohol sebagai pelarut campurnya. Nah, berdasarkan FDA, penggunaan etanol ini dia harus dicantumkan dalam etiket produk. Contohnya misalnya di sini ada eliksir fenobarbital itu eliksir fenobarbital ini adalah eliksir yang mengandung 15% alkohol. Nah, 15%-nya ini harus tertera di etiket atau label dari obatnya. Jadi harus jelas diberitahukan ke pasien bahwa obat ini tuh mengandung alkohol 15%. Nah, untuk anak-anak itu ada batasan eh, jumlah alkohol yang bisa digunakan dalam sediaan eliksir. Untuk anak kurang dari 5 tahun, 6 tahun, itu alkoholnya kurang dari atau sama dengan 0,5%. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, itu kurang dari sama dengan 5%. Untuk anak lebih besar, lebih dari 12 tahun atau sama dengan 12 tahun, itu maksimal 10%. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kelarutan selain pH dan adalah pH selain suhu dan konsolven tadi adalah pH. Eh, Yuk, sebagian besar zat aktif dalam farmasi itu adalah sifatnya asam maupun basa lemah ya. Asam dan basa lemah ini berada dalam kesetimbangan antara bentuk tidak terdisosiasinya dan bentuk ionnya. Jadi kalau misalnya dia dilarutkan dalam air itu akan terionisasi. Misalnya Ha ini ya, asam lemah ini ketika dia dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi bentuk terionisasinya H+ dan A-. Begitu pula dengan basa lemah. Nah, namun ada perbedaan kelarutan dari bentuk asam lemah maupun bentuk terionisasinya. Nah, untuk bentuk terionisasi atau terdisosiasi dinyatakan sebagai ion itu memiliki kelarutan yang lebih baik dibanding dengan bentuk asalnya, yaitu asam lemah atau basa lemah. Jadi, pemilihan pH ini sangat mempengaruhi kelarutan dari suatu zat aktif yang bentuknya itu asam lemah maupun basa lemah. Ya, di sini ada grafik yang menunjukkan untuk zat aktif yang sifatnya itu asam lemah ya. Salah ini. Ini adalah basa lemah, weak base. Nah, kalau basa lemah ini berada dalam bentuk yang terionisasi, itu kelarutannya akan lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalnya dia bentuknya itu diubah menjadi bentuk yang tidak terionisasi, itu akan menurunkan kelarutannya. Nah, begitu juga untuk asam lemah ini. Kalau misalkan asam lemah ini bentuknya terionisasi, itu akan meningkatkan kelarutannya. Sedangkan kalau dia bentuknya tidak terdisosiasi, eh, itu akan menurunkan kelarutannya. Nah, ini kan pH ya, grafik yang X-nya ini menunjukkan pH. Nah, untuk asam lemah itu akan meningkat kelarutannya pada pH yang cenderung lebih tinggi. Sedangkan untuk basa itu untuk yang basa lemah, zat aktif yang basa lemah itu kelarutannya akan meningkat pada pH yang cenderung asam. Ini ya, asam lemah itu kelarutannya akan meningkat pada pH yang lebih besar dari pKa-nya, jadi cenderung lebih basa. Sedangkan untuk basa lemah itu kelarutannya akan meningkat pada saat pH-nya lebih kecil dari pKa atau pada suasana asam. Nah, selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kelarutan selain tadi suhu, kemudian konsolven, lalu pH adalah modifikasi kimia, solubilisasi maupun kompleksasi. Modifikasi kimia ini misalnya zat aktifnya itu dibuat dalam bentuk garam. Nah, dalam bentuk garam jumlah terionisasinya jadi lebih banyak sehingga itu akan meningkatkan kelarutan.
Selain itu ada solubilisasi menggunakan miselar dengan penambahan surfaktan misalnya. Itu juga akan meningkatkan kelarutan. Pembentukan kompleksasi menggunakan siklodextrin itu juga akan meningkatkan kelarutan. Misalnya di sini ya, yang gambar yang paling kanan ini, yang kanan atas adalah contoh penggunaan surfaktan. Nah, surfaktan ini kita ketahui memiliki sisi polar dan sisi nonpolar, atau bagian hidrofobik dan bagian hidrofiliknya. Hidrofiliknya itu bahan surfaktan ini tuh nanti akan membentuk misel ya, self assembly. Jadi dia akan membentuk misel di mana misel ini akan melingkupi bahan aktif yang sifatnya itu misalnya nonpolar. Nah, sehingga yang kontak dengan pelarutnya ini adalah hidrofilik, bagian hidrofiliknya yang larut dalam air. Itu akan meningkatkan kelarutan dari zat aktifnya. Terus bagi gambar yang kiri di bawah ini adalah contoh dari kompleks siklodextrin, di mana siklodextrin ini juga hampir sama kayak surfaktan, dia memiliki bagian hidrofobik dan hidrofilik. Bagian yang hidrofobik yang lingkaran dalam ini tuh akan menjerap, membentuk inklusi dengan obat yang sifatnya yang kelarutannya rendah dalam air. Nah, sehingga yang kontak sama bagian pelarut itu adalah sisi hidrofilik dari siklodextrinnya. Nah, ini tampilan mungkin model teori ya mengenai bentuk dari surfaktan itu apa. Surfaktan itu adalah surface active agent. Dan bahasa Inggrisnya aja kita bisa lihat ya, pengertian dari surface active agent ini berarti agen yang bekerja secara aktif di permukaan dengan cara membentuk misel. Nah, surfaktan ini bisa meningkatkan kelarutan pada saat misel ini terbentuk, karena tadi ya kita lihat misel itu dia akan melingkupi zat aktif yang kelarutannya rendah dalam air. Nah, misel ini terbentuk pada saat KMK ini tercapai, yaitu konsentrasi misel kritis. Jadi surfaktan konsentrasinya sangat berpengaruh. Kalau misalnya surfaktannya itu konsentrasi rendah, belum terbentuk misel, konsentrasinya pada konsentrasi rendah itu mungkin tidak cukup untuk membuat misel, sehingga mungkin kelarutannya tidak maksimal gitu. Tapi kalau misalnya pada konsentrasi optimum, surfaktannya ditambahkan, itu akan mencapai konsentrasi misel kritis ini. Misalnya terbentuk, nah sehingga itu bisa meningkatkan kelarutannya sampai kelarutannya maksimal dari zat aktif. Ini surfaktan itu ada bagian polar, kepalanya, kemudian bagian tailnya atau ekornya itu bersifat nonpolar, karena terdiri dari lipid. Surfaktan ada jenis anion, kation, non-ion, dan sweeter ini dia memiliki dua jenis ion ya, ada ion positif sama negatif. Jadi saling menyeimbangkan gitu antara positif sama negatif. Kalau anion itu negatifnya yang lebih kuat. Kalau kation positifnya yang lebih kuat. Non-ion dia tidak memiliki ion. Sedangkan kalau sweeter ion ini positif sama negatifnya itu saling menyeimbangkan. Nah, ini ya ilustrasi pembentukan misel. Pada saat konsentrasi surfaktan ditambahkan itu masih rendah, dia belum terbentuk misel. Jadi dia masih berkumpul di permukaan. Nah, semakin meningkat konsentrasinya itu semakin banyak jumlah surfaktan yang berada di permukaan. Ketika dia sudah melewati atau sudah mencapai KMK ini, itu surfaktan sudah semuanya berada aktif di permukaan dan sudah membentuk misel. Nah, misel inilah yang kemudian akan menjerap zat aktif tadi untuk meningkatkan kelarutannya. Nah, itu tadi ya beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif. Bisa suhunya, tapi dengan catatan suhu ini tuh hanya mempercepat kelarutan, bukan mengubah kelarutan.
Yang kedua, bisa menggunakan kosolven, pelarut campur. Yang ketiga, tadi kita bisa modifikasi pH. Misalnya, zat aktifnya itu asam lemah. Nah, berarti kelarutannya bisa meningkat dengan cara membuat pH larutannya itu lebih sedikit basa, dan sebaliknya. Tadi ada juga ditambahkan surfaktan, ditambahkan kompleks, ditambahkan psikodeksin untuk membentuk kompleks inklusi. Lalu bisa juga zat aktifnya itu dibuat dalam bentuk garam. Nah, bahan eksipien lainnya yaitu pengawet. Pengawet ini fungsinya untuk mengontrol mikrobial bioburden selama atau sesudah produksi. Nah, ini catatannya pada pengawet ini tidak boleh ditambahkan sebagai pengganti proses pembuatan obat yang baik atau untuk mengurangi populasi mikroba viabel. Jadi, eh, jangan berpikir bahwa karena ada penambahan, karena toh formulasinya ada tambahan pengawet sehingga ya proses pembuatan obatnya itu tidak sesuai dengan GMP atau Good Manufacturing Production. Nah, itu pemikiran yang salah ya. Jadi GMP-nya tetap harus berjalan atau CPOB-nya tetap harus berjalan meskipun ada penambahan bahan pengawet ini. Jadi pengawet ini tuh hanya berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroba selama konsumennya itu sudah menggunakan si obatnya tersebut. Kemudian, pemilihannya itu yang harus diperhatikan adalah stabil secara kimia dan fisik, toksisitasnya rendah sehingga konsentrasi yang digunakan pun juga rendah, kompatibel dengan zat aktif maupun eksipien lain, aktif pada pH sediaan, dan kelarutannya baik dalam pelarut. Nah, ini contoh beberapa aktivitas dari pengawet ya. Ada pengawet yang dipengaruhi terhadap pH, misalnya asam benzoat, asam sorbat, itu aktif pada pH asam. Lalu ada pengawet yang dipengaruhi oleh keberadaan surfaktan. Contohnya adalah pengawet turunan paraben, metilparaben, propilparaben. Itu kalau misalnya ditambahkan twin dan span ya itu akan menurun konsentrasinya. Kenapa? Karena pengawet tadi itu bisa terjerap masuk ke dalam misel, di mana kita ketahui surfaktan itu kan ada sisi hidrofobnya ya, sisi nonpolarnya. Nah, paraben itu adalah pengawet yang dia itu sukar larut dalam air. Jadi dia sifatnya nonpolar. Nah, sehingga surfaktannya itu bisa menjerap si parabennya sehingga aktivitasnya jadi lebih rendah. Nah, itu bisa diatasi dengan penambahan propilen glikol untuk mencegah yang fungsinya itu dapat mencegah interaksi antara paraben dengan surfaktan yang non-ionik. Lalu ada juga pengawet yang dipengaruhi oleh keberadaan polimer hidrofilik. Contoh polimer hidrofiliknya misalnya HPMC. Nah, itu dapat berinteraksi secara kimia, sehingga kalau misalnya kita menggunakan HPMC itu diperhatikan ya jenis pengawet yang kompatibel dengan polimer hidrofilik ini apa aja. Nah, ini contoh-contoh pengawet dan pH aktivitas optimumnya di mana. Ini contoh asam benzoat ya, tadi kan dia aktifnya di pH asam. Tuh kurang dari 4,5 dia akan aktif. Tapi kalau misalnya lebih dari 5, fungsi pengawetnya itu nggak ada. Jadi percuma kita nambahin pengawet tapi dia nggak aktif gitu sebagai pengawet. Ada juga asam sorbat, tadi dia aktifnya di pH asam juga. Kalau lebih dari pH 6 dia jadi tidak aktif. Lalu untuk zat aktif yang mengalami oksidasi. Nah, untuk zat aktif yang mengalami oksidasi ini berarti dia tidak stabil pada keberadaan oksigen. Itu ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai formulator. Misalnya wadahnya dibuat rapat dan kedap udara, terus ditambahkan gas inert berupa nitrogen,
disimpan pada suhu rendah. Kemudian ini penyebab oksidasi bisa berupa oksigen dari udara, zat pengoksidasi. Nah, antioksidannya juga bisa menyebabkan oksidasi eee, itu pada apa ya, ada antioksidan yang kerjanya akan mengoksidasi bahan lain dulu selain bahan aktif. Berarti dia, sebenarnya fungsinya bagus itu untuk zat aktifnya, karena dia tidak teroksidasi dan dia akan mengoksidasi dirinya sendiri di si zat pengoksidasi ini. Gimana ya ngomongnya? Nanti kita lihat tuh di belakang ya, contoh antioksidan apa aja gitu jenisnya. Dan juga disebabkan oleh enzim. Nah, antioksidan ini fungsinya mencegah reaksi penguraian zat aktif yang disebabkan oleh reaksi oksidasi. Antioksidan memiliki potensial oksidatif yang lebih tinggi dibanding zat aktif, lebih mudah teroksidasi dibanding zat aktif. Jadi dia akan mengoksidasi dirinya sendiri, jadi dia akan mengorbankan dirinya sendiri dibanding dengan dia akan mengorbankan dirinya untuk mengalami oksidasi sehingga zat aktifnya itu tidak teroksidasi. Contohnya adalah sodium sulfat untuk pH tinggi, terus ada sodium metabisulfat pada pH yang rendah, ada sodium formaldehida sulfat atau ini askorbit AC. Vitamin C itu juga bisa digunakan sebagai antioksidan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kompatibilitasnya. Nah, tadi kenapa penyebab oksidasi ini juga ini ya, zat pengoksidasi. Zat pengoksidasi ini ya macam-macam ya jenisnya zat pengoksidasi yang bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas. Nah, zat pengoksidasi ini juga contohnya adalah antioksidan. Jadi dia mengoksidasi dirinya sendiri, tapi bukan zat aktif. Nah, sehingga zat aktifnya bisa terlindungi dari reaksi oksidasi. Kemudian bahan selanjutnya itu agen penghelat. Jadi agen penghelat ini fungsinya itu untuk menghelat logam. Karena keberadaan logam pada zat tertentu bisa menyebabkan kestabilannya rendah. Contohnya misalnya ada logam berat ferum, kuprum, nah ditambahkan EDTA dan asam sitrat atau asam sitrat itu bisa menghelat ya atau menjerap si logam tadi sehingga tidak berkontak dengan zat aktif kita. Kemudian inisiator reaksi degradasi obat bisa dari panas, bisa juga dari cahaya. Kalau misalkan zat aktifnya tidak stabil terhadap cahaya ini berarti pengaturan proses produksi dan penggunaan light resistant container, yaitu misalnya botol coklat. Terus kalau misalnya zat aktifnya tidak stabil terhadap panas ya berarti pengontrolan suhu pada saat pembuatan dan pada saat penyimpanan. Lalu ada juga ini dapar atau pH. Ini tergantung dari zat aktifnya ya. Kalau rentang pH stabilitasnya luas, itu nggak usah ditambahin dapar juga nggak masalah. Misalnya dia stabilnya itu di pH 4-8, itu kan luas ya. Berarti nggak usah ditambahin dapar juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya rentang pH stabilitasnya itu sempit, misalnya zat aktifnya itu stabil pada pH 4-4,5. Nah, itu kan sempit banget ya. Berarti kita harus menambahkan dapar supaya pH-nya itu tetap dipertahankan pada rentang pH yang sempit tadi. Nah, penambahan bahan dapar yang bisa kita tambahkan itu syaratnya adalah dia mendekati pH sediaan yang mau kita buat. Jadi di sini ada berbagai jenis dapar ya. Ada dapar fosfat, ada dapar sitrat, asetat, tartarat. Ini kan dia pH aktivitasnya beda-beda. Misalnya untuk dapar fosfat, dia aktif pada rentang pH nih 1 sampai biasanya sih 4-8 ya aktifnya untuk dapar fosfat ini ya berarti kita gunakan dapar fosfat ini ketika zat aktifnya itu memang stabil pada pH rentang aktivitas dari dapar fosfat.
Kemudian kita pilih dapar asam asetat. Itu pada saat, eee, zat aktifnya itu pH stabilitasnya ya emang berada di rentang aktivitas dari dapar asetat ini, yaitu 4 sampai 6. Jadi kalau misalnya dia zat aktifnya itu stabil di pH 9, ya berarti kita nggak bisa pilih dapar asetat. Mungkin kita bisa pilih dapar fosfat. Jadi dapar ini macam-macam dan kemudian hampir sama kayak syarat lainnya ya. Jadi dia tidak boleh toksik sehingga konsentrasi dapar ini dibuat rendah. Konsentrasinya dan kapasitas daparnya dibuat rendah. Kemudian bahan pemanis itu fungsinya untuk memperbaiki rasa dan meningkatkan keberterimaan pasien. Bahan pemanis itu bisa jenisnya macam-macam, ada sukrosa, glukosa, gliserin, sorbitol, aspartam. Nah, aspartam ini adalah jenis pemanis artifisial ya. Ini kalau misalnya diketahui pasiennya itu apa namanya? Misalnya dia diabetes, itu tidak boleh menggunakan ini pemanis artifisial dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama. Kita harus mengukur nilai ADI-nya dulu nih untuk gula dengan jenis pemanis artifisial. Nah, kemudian masalah lainnya yang timbul ketika kita menggunakan pemanis, khususnya sukrosa, itu adalah timbul kristalisasi pada mulut botol biasanya, kalau kita menggunakan sukrosa sebagai pemanis. Nah, sehingga di formulasi itu kita juga menambahkan anti-caps locking agent, contohnya sorbitol untuk mencegah terbentuknya kristalisasi ini. Nah ini, bahan pemanis itu ada yang, nutritif dan non-nutritif. Nah ini berarti yang non-nutritif tadi termasuk jenis pemanis, yang tidak boleh digunakan pasien diabetes dalam jangka waktu yang lama dengan konsentrasi yang tinggi. Contohnya sakarin, aspartam, asesulfam. Ya, bisa diganti pemanisnya dengan ini, sukrosa, sorbitol, manitol. Tadi kalau untuk pemanis yang non-nutritif ini kita perlu menghitung nilai ADI-nya. Nah, kemudian peningkat viskositas untuk meningkatkan viskositasnya pada saat dituang. Viskositas atau kekentalan harus dikontrol untuk menjamin ketepatan dosis pemberian dan kemudahan pada saat proses pemberian. Ini ada contohnya polimer non-ionik, terdiri dari metil selulosa, hidroksi etil selulosa atau HEC, PVP atau polyvinyl pyrrolidon. Polimer ionik ada sodium karboksimetil selulosa, sodium alginat. Tapi untuk bahan-bahan contohnya sorbitol, gliserol, dan sukrosa ini selain berfungsi sebagai pemanis, dia juga bisa dapat meningkatkan viskositasnya. Jadi nggak usah ditambahin polimer hidrofilik, udah cukup untuk mencapai kekentalan tertentu yang diinginkan. Nah, kemudian ini perasa dan pewarna. Tadi sudah saya katakan di awal, yaitu antara perasa dan pewarna harus memiliki korelasi yang sesuai. Ya jangan sampai salah warna, salah rasa, beda rasa gitu. Nah, ini syarat lainnya itu tidak mengganggu proses analisis produk, harus legal, pemilihan rasa dan pewarna harus berdasarkan pada target pasien. Contohnya ada vanilla, raspberry, orange oil, lemon oil, menthol, dan lain-lain. Ini prinsip pembuatan untuk larutan oral dimulai dari tahapan pelarutan tadi. Berarti kita harus memperhatikan kelarutan zat aktif dan eksipien, kemudian strategi untuk meningkatkan kelarutannya. Selanjutnya dilakukan proses pencampuran dengan
bahan eksipien lain. Setelah itu dilakukan IPC, selama selama prosedurnya berlangsung, setelah sediaannya jadi, dimasukkan ke wadah primer, baru dilakukan evaluasi akhir. Evaluasinya itu ada apa aja? Evaluasi ini adalah tujuannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam monografi, baik baik dalam kompendial maupun internal perusahaan yang membuat sediaan tersebut. Nah, evaluasi sediaannya itu ada evaluasi biologis, fisik, maupun kimia. Evaluasi biologis contohnya uji efektivitas pengawet. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah pengawet pengawet yang ditambahkan mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian uji batas mikroba itu untuk mengetahui apakah ada kontaminasi mikroba dalam sediaan yang kita buat. Kemudian evaluasi fisik ada uji organoleptis, uji volume terpindahkan, uji penetapan bobot jenis, uji viskositas, dan kejernihan. Ya, ini uji kejernihan harus dilakukan karena pada dasarnya larutan sejati atau eliksir itu adalah bentuk dispersi yang homogen. Jadi seharusnya ya sudah tidak ada partikel lagi. Evaluasi kimia contohnya adalah penetapan kadar untuk memastikan bahwa kadar zat aktif yang terukur itu sesuai dengan kadar yang tertera pada label obatnya. Kemudian penetapan pH juga masuk evaluasi kimia. Volume terpindahkan ini kalian bisa lihat di farmakope metodenya. Pada dasarnya dilakukan 2 tahap ya. Tahap yang pertama itu dilakukan terhadap 10 wadah. Kalau misalkan 10 wadahnya tidak memenuhi syarat yang ada di tabel ini, itu baru dilanjutkan pada pengukuran 20 wadah berikutnya. Penetapan bobot jenis kita menggunakan piknometer, di mana bobot jenis itu dinyatakan sebagai berat WUJ dikurangi berat kosong piknometer dibagi dengan berat piknometer berisi air dikurangi dengan berat piknometer kosongnya. Atau bisa juga ini menggunakan piknometer ya. Bisa juga bisa juga menggunakan alat yaitu oscillating transducer density meter. Nah, ini untuk mengukur viskositas. Untuk mengukur viskositas itu ada viskometer tertentu. Contohnya adalah ini. Viskometer Oswald, dan viskometer Hopler atau bola jatuh. Kalau untuk mengukur viskositas untuk sediaan semisolid itu beda lagi viskometernya. Ada namanya viskometer Brookfield. Nah, udah. Itu untuk materi larutan oral. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya bertanya. Ada yang mau ditanyain? Coba ya, saya bertanya nih sekarang. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Kelas Intan Wulandari. Intan Wulandari ada nggak? Intan. Intan Wulandari ada? Harusnya ada sih. Alia Akbar, ada nggak? Alia Akbar.
Hadir, Bu. Alia Akbar. Aku mau nanya, tadi tuh strategi untuk meningkatkan kelarutan bisa pakai apa aja ya strateginya? 3 aja sebutin 3 strategi untuk meningkatkan kelarutan zat aktif. Pas? Kayaknya nggak apa aja Alia. Satu gitu, masa satu juga nggak itu, nggak ingat apa aja tadi. Konsolven tadi, Bu. Ah ya, penggunaan kosolven ya. Kosolven, contohnya apa kosolven? Untuk kosolven. Etanol, Etanol. uh, Etan. propilen glikol, Mm-mm. Kenapa kosolven bisa meningkatkan kelarutan zat aktif? Ya, kenapa? karena dia karena dia bersifat polar. Bersifat par? Semua kosolven bersifat polar. Harusnya iya ya, bisa larut dalam air. Kalau selain itu, alasannya karena apa? Hampir-hampir mendekati. Kalau polar itu KD-nya rendah atau tinggi? Lebih tinggi. Ya, KD tinggi biasanya cenderung polar ya. Nah, pelarut campur itu eh, dapat meningkatkan kelarutan karena dia bisa menyamai ya KD-nya dengan konstanta dielektrik dari zat aktif. Jadi ketika eh, misalnya tadi air itu kan KD-nya 80 ya, sedikit lebih tinggi dengan ditambahkan pelarut campur itu akan menurunkan nilai konstanta dielektriknya hingga mencapai hampir sama dengan konstanta dielektrik dari zat aktif. Jadi misalnya tadi KD airnya itu 80, ketika ditambahkan dengan pelarut propilen glikol, itu konstanta dielektriknya akan turun, eh, dan kelarutan dari zat aktifnya itu akan maksimal ketika KD pelarut campur tadi itu sama dengan KD dari zat aktif. Karena itu kelarutannya meningkat ketika KD-nya tuh sama gitu dengan antara zat aktif dan pelarut campur. Nangkep nggak? Misalnya nih kayak zat aktif itu awalnya dia memiliki konstanta dielektrik 32 nilainya. Terus kalau kita menggunakan konstanta dielektriknya air, itu kan 80. Nah, itu kan beda jauh kan? Nah, sehingga kita turunkan nilai konstanta dielektrik pelarutnya dengan cara menambahkan pelarut campur. Contohnya tadi propilen glikol. Nah, kalau misalkan kita tambahkan, kan tadi ada perhitungannya ya, berapa persen dikalikan dengan nilai konstanta dielektriknya. Nah, itu konstanta dielektrik akhir itu akan turun hingga menyamai dengan konstanta dielektrik zat aktif yang tadi nilainya 32. Nah,
prinsipnya kelarutan dari suatu zat itu akan maksimum ketika sama dengan konstanta dielektrik pelarut campurnya. Semoga paham ya. Terus yang lain satu lagi saya mau nanya. Hmm, siapa ya? Jovi Joshua dari kelas berapa ini? Dari kelas A. Ada nggak? Jovi Joshua. Ada, Jovi Bu. Joshua. Jovi Joshua. Nah, misalnya nih kita ketahui dari studi preformulasi bahwa zat aktifnya itu tidak stabil terhadap air karena dia mengalami hidrolisis. Nah, kira-kira solusi atas masalah tersebut apa ya? Jika sedianya itu mau dibuat larutan oral gitu. Ini saya izin ngecas laptop dulu. Gimana Joshua? Apa sih panggilannya? Jovi Joshua. Zat aktifnya itu nggak mengalami hidrolisis pada keberadaan air. Nah, kira-kira solusi atas permasalahan tersebut apa? Kalau sedianya mau dibuat larutan oral. Maaf, Bu, pertanyaannya putus-putus. Misalnya kamu ada zat aktif nih, contohnya antibiotik. Itu zat aktifnya antibiotik apa ya? Antibiotik terus mau dibuat larutan oral, bentuk sedianya larutan oral. Tapi dari preformulasi, zat aktifnya ini dia tuh terhidrolisis pada keberadaan air. Nah, solusinya apa kira-kira? Iya, iya. Apa solusinya? Jovi Joshua. Solusinya itu menggunakan pelarut organik, Bu, seperti etanol sama propilen glikol. Enggak, itu kan kosolven ya. Ya, jadi yang dimodifikasi sistem pelarutnya. Nah, ini sebenarnya dia larut aja di dalam air zat aktifnya. Tapi masalahnya adalah ketika dia dilarutkan dalam air, dia terhidrolisis. Ya kelarutannya sebenarnya aman aja di dalam air. Dia larut gitu, tapi tadi ketika dia kontak sama air, dia terhidrolisis, terdegradasi gitu. Nah, kira-kira solusinya apa kalau kayak gitu masalahnya? Kalau pelarut campur tadi kan ditambahkan ketika kelarutan dalam airnya itu agak, misalnya sukar, agak sedikit larut dalam air. Nah, tapi masalahnya Jovi Joshua ini sebenarnya kelarutannya
aman aja di dalam air, dia larut gitu. Tapi ketika kontak sama air, dia terdegradasi, terhidrolisis. Nah, itu kira-kira solusinya apa? Saya tungguin ya. Solusinya apa, Jovi Joshua? Maaf Bu, kurang tahu Bu. Ada yang lain ada yang tahu nggak gimana solusinya kalau tadi masalahnya kayak gitu, terhidrolisis. Tapi kelarutannya baik aja dalam air. Apa ya? Eka Nurrahma. Ada nggak anaknya? Eka Nurrahma. Ada, Bu. Nah, gimana Eka? Maaf, Bu, Eka juga kurang tahu. Kalau kasusnya kayak tadi sebenarnya udah saya sebutkan selama penyampaian materi ya. Kalau misalnya zat aktif itu tidak stabil terhadap air karena mengalami hidrolisis, nah itu dibuat sedianya dalam bentuk larutan sirup rekonstitusi. Umumnya terjadi pada zat aktifnya antibiotik kayak amoxicillin. Coba deh kalian lihat di pasaran itu yang dijual itu bentuknya dalam bentuk granul atau serbuk kering. Nanti dia akan dilarutkan dalam air ketika udah mau diminum, baru dilarutkan dalam air. Nah, itu untuk mencegah terjadinya reaksi hidrolisis selama penyimpanan. Jadi sediaannya itu dibuat dalam bentuk sirup, namanya sirup rekonstitusi. Jadi dia baru direkonstitusi sama pelarut berupa air pada saat akan diminum. Gitu ya. Coba kalian cari, namanya sirup rekonstitusi. Antibiotik contohnya misalkan amoxicillin. Kayak kasus yang lain lagi, misalnya, bukan pertanyaan terakhir ya tadi, soalnya masih banyak yang belum bisa. Coba siapa nih? Kelas lain deh. Kelas C. Daniel Boantua. Daniel Boantua ada nggak? Daniel Boantua. Hadir, Bu. Dir. Apa ya? Evaluasi kimia yang dilakukan, evaluasi akhir ya, yang dilakukan terhadap sediaan larutan sejati apa? Sirup. Evaluasi kimia apa aja tadi jenisnya? Kan ada evaluasi biologis, fisika, sama kimia. Nah, kalau yang evaluasi kimia contohnya apa? Gabung misalnya pemeriksaan zat aktif, pH, atau enggak kejernihan atau atau kestabilan fisik atau kestabilan kimianya, Bu. Itu Bu. Kalau kejernihan tadi masuknya evaluasi fisik ya. Kalau evaluasi kimia itu contohnya tadi benar kamu bilang mengukur pH sama mengukur kadar zat aktifnya. Kalau mengukur pH bisa pakai apa ya?
pH meter mungkin, Bu. Ya, pH meter. pH meter. Oke. Selanjut, yang lain lagi. Ashila Febriana Hanifa. Ashila Febriana Hanifa. Ada, Bu. Panggilannya siapa ya? Ashila. Sila, Bu. Sila, Bu. Sila. Nah, Sila, misalnya di zat aktifnya ini kasus lagi ya. Misalnya zat aktifnya ini dia nggak stabil terhadap oksigen. Nah, solusinya apa? Kalau tadi si Joshua itu kan dia nggak stabil terhadap air. Nah, sekarang dia larut dalam air, tapi kelarutannya baik aja dalam air, tapi diketahui dia nggak stabil terhadap oksigen. Sebagai formulator, kira-kira kita solusinya kayak gimana tuh kalau zat aktifnya kayak gitu, nggak stabil oksigen? Ibu izin menjawab, Bu. Ya, Ditambahkan nitrogen inert ya? Atau terus dia sediaannya itu nanti disimpannya di suhu yang rendah. bisa. Terus kalau dari formulasinya ada bahan tambahan lain, ada bahan tambahan tertentu nggak? Itu kan dari segi penyimpanan dan proses pembuatan ya. Kalau dari formulasinya ada eksipien tertentu nggak yang ditambahin? Eksipiennya antioksidan mungkin, Ibu? Ya, antioksidan. Contoh antioksidan apa? Contoh antioksidan. Sodium sulfat atau asam arkobat. Ya, atau vitamin C ya. Sodium metabisulfit, sodium sulfit. Nah, itu contoh antioksidan. Oke. Jadi kalau ditanya formulasi itu apa, kira-kira jawabannya bagaimana? Formulasi. Formulasi itu terdiri dari 3 tahapan ya. Bukan cuma formulasinya aja, tapi dimulai dari tahap preformulasi sampai evaluasi. Preformulasi itu studi literatur untuk mengetahui informasi mengenai sifat fisikokimianya, kemungkinan permasalahan dari segi stabilitas yang akan kita temukan pada saat proses pembuatan. Kemudian baru lanjut ke tahap formulasi dan terakhir evaluasi. Evaluasinya itu ada tahapan IPC dan evaluasi akhir. Mungkin saya cukupkan ya, sekian dari saya untuk larutan oral hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti akan saya share di Star gitu kalau bisa.
materinya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.